Halo Sobat Pendidikan, kali ini kita akan membahas konsep algoritma bubble sort secara descending. Saya sudah siapkan sebuah tabel penyelesaian, di mana pada tabel penyelesaian ini terdapat variabel i untuk memberikan alamat indeks sebuah array. Kemudian ada variabel j untuk memberikan posisi langkah. Dan ada variabel temp sebagai variabel penampung sementara untuk pertukaran data dan variabel loop untuk memberi status apakah terjadi pertukaran atau tidak. Variabel i tipenya integer bernilai angka, variabel j tipenya pun integer bernilai angka, variabel temp tipenya integer bernilai angka, dan variabel loop tipenya boolean. Sebagai langkah awal, setiap variabel saya beri nilai awal. I saya beri nilai awal 0, lalu J saya beri nilai awal 1, temp saya beri nilai awal 0, dan loop saya beri nilai awal false. Dan data array adalah sekumpulan data tidak terurut. Saya beri datanya 3, 2, 7, 5, 1, 4. Tugas kita adalah bagaimana mengurutkan data ini menggunakan algoritma bubble sort secara descending. Artinya hasil akhir yang kita harapkan adalah terurut dari besar ke kecil. Kita langsung mulai saja pada indeks ke 0, langkah ke 1. Indeks ke 0 yaitu ini dan langkah ke 1 yaitu ini. Datanya adalah 3, maka kita turunkan ke bawah. Bubble sort adalah sebuah konsep membandingkan nilai pada sebuah indeks dengan indeks berikutnya. Kalau indeks terpilih adalah indeks ke 0, berarti bandingkan dengan indeks ke 1. Kalau indeks yang terpilih adalah indeks ke 1, bandingkan dengan indeks kedua. Selalu dengan indeks berikutnya. Berarti logikanya posisi indeks terpilih ditambah 1. Seandainya indeks terpilih adalah 2, berarti dibandingkan 2 tambah 1 dengan indeks ke-3. I-nya adalah 0, berarti kita mulai indeks ke 0. Pada langkah ke-1, datanya 3, kita turunkan dulu. Lalu kita membandingkan data pada indeks ke I dengan data pada indeks I plus 1. Berarti indeks ke I adalah 0, berarti data pada indeks ke I berarti ini pada posisi indeks ke 0 dibandingkan dengan data pada indeks I plus 1. I-nya 0 ditambah 1, 1. Berarti kita membandingkan data pada indeks ke 0 dengan data pada indeks ke 1. Itu artinya membandingkan 3 dengan 2. Apakah 3 lebih kecil dari 2? 3 lebih kecil dari 2. Maka hasilnya adalah true. Jika hasilnya true, maka variabel temp akan diisi oleh data pada indeks ke I dan indeks ke I akan diisi dari data indeks I plus 1, berarti 2. Dan data indeks I plus 1 diisi dari variabel temp, berarti 3. Lalu indeks I-nya bertambah 1 menjadi dari 0 menjadi 1. Cara yang sama kita ulang. Apakah data pada indeks ke I, berarti pada indeks ke 1, itu artinya 3, lebih kecil dari data pada indeks I plus 1. I plus 1 yaitu 1 tambah 1 berarti 2. Berarti kita membandingkan data pada indeks 1 dan 2. Indeks 1 adalah 3, indeks 2 adalah 7. Apakah 3 lebih kecil dari 7? Hasilnya true. Maka variabel temp diisi dari data indeks ke I menjadi 3. Dan data pada indeks ke I diisi dari data indeks I plus 1 berarti 7. Dan data pada indeks I plus 1 diisi dari variabel temp berarti 3. Maka indeks berubah menjadi 2. Cara yang sama kita ulang lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Hasilnya true. Maka variabel temp akan berubah menjadi 3. Kemudian 3 berubah menjadi 5. Dan indeks I plus 1 diisi dari variabel temp. Indeks I berubah menjadi 3.
Apakah 3 lebih kecil dari 1? Hasilnya true, maka variabel temp berubah menjadi 3, indeks I berubah menjadi 1, indeks I plus 1 diisi dari variabel temp. Indeks berubah menjadi 4. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Hasilnya true, maka variabel temp diisi dari indeks ke I berubah menjadi 4 dari indeks I plus 1, kemudian indeks I plus 1 didapat dari variabel temp. Sampai di sini seluruh indeks sudah dibandingkan. Lalu langkah selanjutnya adalah pengecekan terhadap nilai loop pada variabel loop. Kalau hasilnya true, maka nilai J yang semula 1 dinaikkan 1. Itu artinya 1 menjadi 2. Berarti ada langkah penyelesaian kedua. Dan ketika J bertambah 1, maka nilai indeks berubah menjadi 0. Kemudian variabel temp kita berikan nilai awal 0. Dan variabel loop kita berikan nilai awal false. Langkah yang sama berulang. Kita mulai di langkah kedua, di mana indeks arraynya 0. Berarti datanya 2 kita turunkan. Kita bandingkan lagi. Apakah 2 lebih kecil dari 7? Hasilnya true. Maka temp diisi dengan 2 dari indeks I, dan indeks I berubah menjadi 7 dari indeks I plus 1, dan indeks I plus 1 didapat dari variabel temp yaitu 2. Maka nilai indeks berubah menjadi 1. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Hasilnya true, maka variabel temp diisi dengan nilai 2 dari indeks I. Indeks I diisi dengan 5 dari indeks I plus 1. Indeks I plus 1 diisi dengan 2 dari variabel temp. Array berubah menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Hasilnya false. Tidak perlu menulis false di dalam variabel loop. Langsung turunkan nilai 1-nya ke bawah. Dan indeks array berubah menjadi 3. Apakah 1 lebih kecil dari 4? Hasilnya true. Maka variabel temp berubah menjadi 1 dari indeks ke I. Lalu indeks ke I berubah menjadi 4 dari indeks I plus 1. Dan indeks I plus 1 berubah menjadi 1 dari variabel temp. Lalu nilai I berubah menjadi 4. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Hasilnya true, maka temp berubah menjadi 1 didapat dari indeks ke I. Indeks ke I berubah menjadi 3 didapat dari indeks I plus 1. Dan indeks I plus 1 berubah menjadi 1 didapat dari variabel temp. Seluruh indeks sudah dicek, lalu periksa status pada loop, hasilnya masih true. Jika masih true, maka nilai J bertambah 1 menjadi 3. Dan nilai indeks berubah menjadi 0. Lalu temp diberikan nilai awal 0 dan loop diberikan nilai awal false. I-nya adalah 0, langkahnya adalah 3, berarti indeks ke 0. Pada langkah ketiga kita turunkan datanya yaitu 7. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Hasilnya false, maka langsung turunkan nilai 5. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Hasilnya false, maka langsung turunkan nilai 5 dan indeks berubah menjadi 1. Apakah 5 lebih kecil dari 2? Hasilnya false, maka langsung turunkan nilai 2 dan indeks berubah menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Hasilnya true, maka terjadi pertukaran. Variabel temp diisi dengan 2 dari indeks ke I. Indeks ke I diisi dengan 4 dari indeks I plus 1. Dan indeks I plus 1 diisi dengan 2 dari variabel temp. I-nya berubah menjadi 3. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Hasilnya true. Maka variabel temp diisi dengan 2 dari indeks I. Indeks ke I diisi dengan 3 dari indeks I plus 1. Dan indeks I plus 1 diisi dengan 2 dari variabel.
maka I berubah menjadi 4. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Hasilnya false. Turunkan langsung nilai 1-nya. Seluruh indeks sudah diuji pada langkah 3. Kembali periksa status variabel loop. Hasilnya masih true. Itu artinya J bertambah 1 menjadi langkah keempat. Dan I berubah menjadi 0 sebagai nilai awal. Lalu temp diberi nilai 0 sebagai nilai awal. Dan loop diberi nilai false sebagai nilai awal. I-nya adalah 0, langkahnya adalah 4, maka indeks ke I pada langkah keempat turunkan datanya. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Hasilnya false, langsung turunkan nilai 5-nya. I-nya berubah menjadi 1. Apakah 5 lebih kecil dari 4? Hasilnya false, langsung turunkan 4-nya. Indeksnya berubah menjadi 2. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Hasilnya false, langsung turunkan 3-nya. Indeksnya berubah menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Hasilnya false, langsung turunkan nilainya. Indeksnya berubah menjadi 4. Apakah 2 lebih kecil dari 1? Hasilnya false, langsung turunkan nilainya. Seluruh indeks sudah diuji, lalu periksa hasil pada loop. Karena hasilnya adalah false, maka proses berhenti. Ketika proses berhenti, diyakini data sudah terurut. Coba kita cek pada langkah keempat, datanya berurut 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ini artinya kita telah berhasil melakukan bubble sort descending dari besar ke kecil. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit.